Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuyana Khairawati. Saya dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama yaitu penelitian studi kasus. Studi kasus diartikan sebagai studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang atau unit yang bertujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit. Penelitian studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa, atau analisis. Tujuan dari penelitian studi kasus adalah yang pertama, menggambarkan situasi individu, yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus yang diteliti, yang ketiga yaitu menganalisis kasus-kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu, dan yang terakhir yaitu merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu. Pemilihan sampel untuk penelitian studi kasus dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu force positive sampling dan yang kedua yaitu snowball sampling. Kemudian untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan melalui metode wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus group discussion atau VGD. Kemudian kita beralih ke materi kedua yaitu karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah satu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif, jika dilihat dari desain penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung, sedangkan penelitian kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Kemudian jika dilihat dari analisis data, penelitian kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan penelitian kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Dan jika dilihat dari istilah subjek penelitian, penelitian kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Untuk pengumpulan data, penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu, sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Dan sedangkan penelitian kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Untuk tujuan penelitian kualitatif memiliki tujuan yaitu memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Kemudian kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Selanjutnya kita beralih ke materi keempat yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Teknik pertama yang digunakan adalah teknik observasi. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi pembelajaran, tingkah laku anak, dan interaksi anak dengan lingkungannya. Secara umum, observasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu observasi partisipan.
Observasi partisipan adalah apabila orang yang melakukan observasi turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang diobservasi. Kemudian yang kedua itu observasi non-partisipan merupakan suatu proses pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Kemudian teknik penelitian yang kedua yaitu interview atau wawancara. Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telepon. Jenis wawancara ada dua. Yang pertama wawancara mendalam, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasananya hidup dan dilakukan berkali-kali. Yang kedua itu wawancara terarah, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Teknik angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Jenis-jenis angket menurut penyampaiannya ada dua, yaitu angket langsung, yaitu informan tentang dirinya sendiri, kemudian angket tidak langsung, yaitu informan tentang orang lain. Teknik pengumpulan data yang keempat itu pemeriksaan catatan atau dokumentasi. Pemeriksaan catatan atau dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa surat, catatan, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Materi yang kelima yaitu penelitian analisis dokumen atau analisis konten. Pelopor analisis ini adalah Harold D. Laswell yang memelopori teknik simbol coding atau mencatat lambang atau pesan dengan sistematis kemudian diberi interpretasi. Analisis ini adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informan tertulis atau tercetak dalam media massa. Tujuan dari analisis isi antara lain ada dua. Yang pertama menggambarkan karakteristik pesan, yang kedua yaitu menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Proses penelitian analisis konten, yang pertama penetapan desain atau model penelitian, yang kedua pencarian data pokok atau data primer, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pencarian pengetahuan kontekstual. Selanjutnya untuk materi yang keenam atau yang terakhir adalah mengenai penelitian etnografik. Penelitian etnografik adalah metode penelitian di mana peneliti mengamati atau berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka. Tujuan dari penelitian etnografik adalah untuk menggambarkan budaya atau subkultur dengan serinci mungkin, termasuk bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, upacara keagamaan, dan hukum. Proses dari penelitian etnografik menurut Spradley tahun 1980, siklus penelitian etnografi mencakup 6 langkah. Yang pertama, pemilihan proyek etnografi, yang kedua, pengajuan pertanyaan, yang ketiga, pengumpulan data, yang keempat, perekaman data, yang kelima, analisis data, dan yang keenam adalah penulisan laporan. Adapun jenis-jenis penelitian etnografi ada 3. Yang pertama, etnografi realis, yang kedua, studi kasus, dan yang ketiga, etnografi kritis. Teknik penelitian etnografi yang pertama holistik, artinya peneliti harus memiliki empati dan melakukan identifikasi terhadap kelompok. Mereka harus hidup seperti orang lokal. Kemudian semiotik, artinya peneliti memeriksa bentuk simbolis yang digunakan oleh orang-orang dan menganalisisnya sehubungan dengan seluruh budaya yang berkembang dan dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir yaitu kritis, artinya peneliti mencoba mengungkapkan apa yang biasanya tersembunyi dan tidak terucapkan dalam budaya dan mencari pada asumsi. Demikian penyampaian materi saya pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.